Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pada menyatakan najisnya, jino kawok pada bab najis. Adapun najis itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, najis yang berat, dan kedua najis yang kecil, najis yang besar atau berat, dan kedua najis yang kecil. Jino kata mencekot pokoknya najis. Ya, menan. Jadi harus tertepui teh najis dan teh yang kira najis raya atau teh yang kira najis subut, supaya nyo kaitan dalam hal ibadah, mengatsah ibadah. Karena apabila tanyo bernajis, maka hansah ibadah, baik itu najis besar ataupun najis kecil ataupun najis pertengahan. Ya, menan. Jadi apabila tanyo hana tak pelihara daripada hal-hal najis, setiap najis, maka hansah ibadah. Buno akaid iman kamantap itanya. Tinggal tak ibadah. Tak ibadah besar harus sesuai dengan syariat yang ditentukan, maka ji adalah geplah hile yang teh najis. Ya. Jadi najisnya terbagi dua secara garis besar. Secara garis besar najis terbagi dua. Dah najis besar dengan najis kecil, najis raya dengan najis ubud. Ya, dah teman najis besar dan dah teman najis kecil, jino dah simak uyup. Adapun najis yang besar itu yaitu anjing dan babi dan anak bagi keduanya atau barang yang jadi daripada keduanya, maka yaitu najis yang besar juga. Ya, bana. Jadi yang kekun dengan najis raya adalah bui, ate, anak anak bui atau anak atau anak bui dengan anak ate. Yang nama form? Bui mencewek dengan kameng maksud. Ha? Anak ji. Anak lam bui mencewek dengan athe. Anak ji. Athe mencewek dengan limau. Anak ji. Ya, nyon najis. Najis pun najis berat atau besar. Makna ji hana mumada dengan tarah menan-menan, wajib dengan tasama. Mihana sama berarti tetap hansah walaupun inji hana dehle. Walaupun najis ji hana dehle. Maksud contoh kenang darah hathe maksud apakah? Atau kenang ludah hathe. Ha? Hana dehle katau. Tacok darah ju dengan biasa itu nyan han mumada. Ya, karena itu najis pakan ke berat najis bui dan hathe kan kali pegah beringan. Kanya pakan berat. Karena inyo kehlah. Inyo memang hana pernah je sama. In bui dengan in hathe. Pura pegah zat zat bui dengan zat athe han pernah jita sama, tapi mia binatang lain selain daripada bui dan athe jita sama, suci dengan disa. Contoh buaya, ipoh buaya cok kulit isama nyan suci. Ya, menan cok pegat pu kan dompet dari kulit buaya ya. Nah, cok dompetnya patameng dalam beg sembahyang suci. Kenapa? Sudah disama. Walaupun itu bukan binatang yang bisa dimakan. Nah, tapi mia bui, cok kulit bui, ya pegat dompet, ya celok lambet, disamak nyan hantah nyan tetap najis, injih najis. Walaupun disamak tetap tidak boleh. Ya, menan di. Kiban? Oh, ya ina nah. Dari pukung puas-puasnya dipegat daripada kulit bui ya. Hana tepu mi hana tepunya barang ke pemaah. Tapi moya kada tepu nyan hanjut bal. 6 semayang. Hanjut pakai. Ya, moya contoh purah nanti. Kuas bui kulit bui mesti dapakah. Bulai bui mesti dapakah. Ha? Bulai bui pegak ke atanyan, cilakan ya, mesti dapakah. Dah cok itu dah cungke kenan. Kangka belut. Tak tipek di bagdanya ka najis. Nya moya ada tepu dari atannya hanya pakai nya harum. Tapi mi hana ada tepu ke bandar pegat barang hana ada tepu. Ya, Allah ke pemaah ada yang hana tak ada tepu. Tapi beda tepu mendang. Ya, benar. Cara ji beda ada. Mam ya kada dengar maksud gah. Hanya dari kulit bunya. Ya man. Ragu tanya kulit bui bukan. Kulit bui bukan le. Ya. Moya ragu. Nyan subhat nyan. Nya bahal lagian. Nya ragu nyan subhat. Tapi mia kading-kadang yang hanya pakai le si kanyo si kon hai bui tak jai pelara ya karena kada dali bui tak jai pelara pasti dari bulenya yang hanya pakai le jadi kada gon subhatnya ya Maksud jelas-jelas ada depunya sikap otomatis memang hanya pakai le, baik peka-peka hana depu. Yang barang hana ada depunya hana masalah.
Hana pupu merah hana depu. Hai makna maklumlah hana depu. Dekedi maksud hana depu awai. Duduk kata depu. Kepala dunia lepas dari dunia pasti. Cina hai bukti tak tu bukti kepala becik. Yang kiban cara deman. Yang kali-kali. Oh sama aja boleh. Bak kali-kali jamun dah pakai maksud dah pakai. Sama aja tiga. Susah dia teman. Ya sebab cerita je untuk tak suci barang kalau tak pakai awal. Nyampe pakai leh bah juga ada tanya. Ya, nyo masalah bui dan ase. Nyo adalah najis yang sangat berat. Injih yang najis. Selain daripadanya, mandum-mandum adalah boleh dipakai, boleh digunakan dengan kulit ulu. Kanya yang biasa-biasa pakai. Maksud apa? Yang lampu kun domba, baju domba kah? Nah, ada masalah yang dia pakai setelah disama. Maya kering sama kering hana pupu. Ya, syarat mentang tanya berkering, jih berkering. Yang hanlengket, hana payah sama. Tapi maya basah, tanya basah, jih kering, tetap wajib sama. Jih basah, tanya kering, tetap wajib sama. Maya dua-dua kering, hana masalah. Hana pupu. Ya, menane jih banget hat hukum Islam, hana berat. Tanya ban kering itu ka tiap sama aja hana syid, hana payahnya. Ya. Kah? Dan dinamakan najis yang kecil itu yaitu kencing dan berak dan darah dan nanah dan lain daripadanya seperti tahi binatang dan tahi burung dan lainnya. Ya, bunda kepegahkan maya najis berat anjing dan toknyan atau anjing atau anak babi. Toknyan. Kah? Nyo najis yang kecil, nyo secara garis besar yang kena pegah. Hana pertama kena najis pertengahan. Tok dua boh saya pegah. Najis yang kecil yaitu kencing, berak, nanah, darah, tahi burung dan lain-lainnya. Ya, yang paling nak pegang adalah selain daripada najis berat, itulah najis kecil kecuali kencing anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan sesuatu apapun selain daripada ASI. Ya, kecuali lum. Bermakna berarti tibit daripada dua buah halnya. Tibit daripada najis yang ringan bunuh dengan tibit daripada najis berat. Itulah semuanya najis kecil. Ya, jadi cara pusuci hendak pun beda dengan najis berat. Kah? Dan terbahagi pula najis yang besar itu atas 2 bahagi. Ya, jadi najis besar bunuh atau najis besar anjing dan babi atau anak anjing atau anak babi. Kah? Yang terbagi 2 bohlam. Ya, najis yang berat terbagi pun 2. Pertama najis hukmiyah dan kedua najis ainiyah. Ya. Jadi najis beratnya pun terbagi 2. Yang pertama hukmiyah, yang kedua ainiyah. Adapun yang dinamakan najis hukmiyah itu yaitu barang yang tiada dirinya, seperti bersentuh kita dengan anjing dan babi kemudian kering, atau sebelum dimasuk demikianlah yang disama ya. Sebelum disama demikianlah yang dinamakan dengan najis hukmiyah. Kah? Jadi najis hukmiyah bak anjing dan babi yang kan dengan hukmiyah gehukum najis tapi najis handuh le. Nya kan hukmiyah. Dia kan najis hukmiyah nyan gehukum najis, tempatnya gehukum najis tapi najis hanale ka hanaduh le. Tetapi tetap najis. Menyebab istilah najis berat tanya ka kena ngan bui atau athe atau air liur bui atau air liur athe ka kena ngan dayo. Katho lagai lembagah cerita bunuh. Katho kahana sempat leta, hana sempat leta rah bunuh hanale katho kalage biasa ju. Ka kena matauro. Kenang masa istilah kenang ir liur kahana le ka biasa. Nyampu hukum yang atu hija yang kenang yan. Najis hukmiyah. Dihukum najis walaupun najis tidak nampak lagi. Yang najis hukmiyah yang besar. Cara pusuci sama juga. Ya, walaupun yang hukmiyah. Berarti makna hukmiyah adalah dihukum najis tapi najis tidak nampak lagi. Cara menyucikannya sama dengan najis yang bukan hukmiyah. Ya, dalam istilah najis berat harus disama. Dalam istilah najis ringan harus dibersihkan.
Ya, menankah? Kamu faham masalah najis hukmiyah? Dan adapun najis ainiyah itu yaitu seperti bersentuh kita dengan anjing yang basah atau dengan babi yang basah atau dengan darahnya atau lainnya. Demikian yang dinamakan najis ainiyah sebab ada dirinya. Najis ainiyah bab masalah surah najis besar adalah tersentuh dengan barang bui atau ase yang ditakalan. Contoh kenang darah ase, kenang darah bui. Kan ditakalan mentang darah bentuk darah merah. Yang ainiyah makna ainiyah in najis mentang ditakalan. Bentuk najis mentang ditakalan. Guna hukmiyah mia dalam istilah najis berat. Hukmiyah najis ji handi takalan le tapi tetap dihukum nah. Ainiyah najis ji mentang ditakalan. Ya, mia dalam istilah darah mentang mirah. Yang deken dengan najis ainiyah. Mia hukmiyah handi le takalan. Hana leji tapi tetap hukum najis. Yang kedua-duanya tetap dihukum najis. Jadi kamu faham dengan hukmiyah ainiyah le. Lanjut. Adapun yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil itu yaitu kencing. Hauka. Punya kenan? Kalau beling tu. Dan terbahagi pula kata tadi orang beling tu ya. Dan terbagi pula najis yang kecil itu kepada dua bahagi. Ya, bunuh kepegah adalah najis besar. Terbagi dua hukmiyah dan ainiyah. Najis kecil menancit, dua bagi cit. Putra pertama najis hukmiyah dan kedua najis ainiyah pun saban surah. Yang najis yang kecil pun terbagi dua, ainiyah dan hukmiyah. Adapun yang dinamakan najis hukmiyah kecil itu yaitu kencing yang kering bertemu badan kita atau pada kain kita yang tiada lagi rupanya. Demikianlah yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil. Ya, lagi istilah bunocit. Tapi nyo najis kecil, istilah maksud anak mit. Ya, istilah anak mit nyo najis kecil. Nyo wate kenang anak mit nyan bak lantai. Olehnya karena hana talap-lap hana sampo-sampo sampai kering sendiri lantai tersebut, maka tetap lantai tersebut dihukumi najis. Bermakna hanjit tak semayang yang ada nyan, tapi hana le laga atau lantai tetap hanjit le nyan hukmiyah. Inji handi salan le pura da pegah kencing ji hana le du kato tapi hana pernah darah bunuh kanya hukmiyah hanji tak semayang adanya. Ya, nyan tetap najis. Tuan hansa karena atas najis. Ya, karena najis. Kecuali tajak musalla talung wati hatanyan hana masalah. Musa kencing hino balantayo kencing kana dayo hana darah kencingan bah mena ni gede. Kasihnya kan katho geroi, ngengenangin katho geroi. Kanya. Jadi bak wate katho lantainya kahana dehle in najis ji. Dah bedah dak semayang tinggal tu. Pelo tu nak semayang ni barai tu hana sempat lorah hino. Cok masalah leung aju watehnya. Semayang aju. Sah. Ya, man najis pandai najis lah musalla yang dah semayang tanya. Najis yub ji. Kanya. Hana pupunya. Jangankan tak pegah laginya yang hukmiyah, yang ainiyah, yang mantang in najis, maksud mantang maksud tak pegah. Mantang bulu baju mantang ditakalan bulu ji. Yang ini hana tapel maksud hana boi maksud tak pegah. Tak cok lagi musalla tak leung aju watehnya. Jit dah semayang? Jit. Tak pegahan. Ya ke? Najis yub. Takkan lemo yub mesti tak pegah. Lemo cirit mentang basah. Raja katanya tak cak musalla plup taling atu lemo yan. Atu henan hana tumbus musalla. Silahkan semayang. Mia tumbus berarti hansa. Berarti ka najis. Ya, ada nan bek tumbuh musalla. Kadang musalla enhan tubai. Kaya talung aju watu hitanyo. Hana masalah yan. Pakan depan najis yub tanya semayang watu. Baik kenang najis hana kenang. Ya, menan dia. Jadi najis kecil ini pun terbagi dua, hukmiyah lagi perkataannya adalah hanale najis tapi dihukum bermakna hanjit langsung dah semayang hinan. Ya. Oh, tidak bahasa Indonesia ya.
Nggak ngerti ya. Jadi najis hukmiyah adalah bentuk najis sudah hilang atas lantai tapi dihukum najis. Itu tidak boleh salat di atas lantai tersebut walaupun najisnya tidak ada lagi. Karena itu dihukum najis walaupun tak nampak lagi sudah kering, tidak lagi kita belum lagi kita pel, belum kita lagi kita bersihkan. Walaupun sudah hilang tapi tetap itu hukumnya najis. Ya, jadi tidak boleh salat di atas itu. Kecuali ambil musalla, salat di atas pakai musalla. Taruh musalla di atas yang bekas tadi, bekas najis hukmiyah, taruh musalla, silakan salat sah salatnya. Ya, itu dia. Kah? Ya. 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 Urinang hana, urinang becung ini agak. Urinang, makanya urinang ada pergi ground yang cung tu betul je. Maka pakan pegah lagi yang hukum beda. Tanda jihad saban hukum berarti ya. Nya beda hukum. Nya iya ni nang cung. Mana cerita ji? Kah? Setiap perintah Allah, setiap yang tentu disyariatkan oleh Allah, itu mesti ada hikmahnya dan itu pasti yang terbenar. Makna ji pakan disyariatkan menyebai anak min inang walaupun di bawah 2 tahun tapi ji tetap kira dengan najis kecil, tidak najis ringan, beda dengan an agam karena memang dari kodrat dari potensi sononya sudah memang cungnya anak kecil perempuan itu. Memang kacung, memang potensi ji kacung kebi. Ya, maka beda dengan agam. Menyawa agam memang hana ji. Kayak memang kelebihan kuragam bacut. Kaya baca cemburu-cemburu tu. Sekali lagi kan. Ya. Ya kenyan, baking urinang. Makanya baik pahaya-haya draw urinang. Kaya long ko laga aku tari ko harum ko pane, harum tak awai awagam. Ayo, memang kudrat lagi yan. Kudrah memang kalagian kepegal ya Allah. Hingga disyariatkan hukum lagi yan. Ya. Ada. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah pernah melewati kuburan, 2 buah kuburan. Dan dalam kuburan tersebut Rasulullah berhenti dan bersabda kepada sahabat yang bahwa orang yang sedang dalam kuburan tersebut sedang disiksa oleh malaikat. Kenapa disiksa ya Rasulullah? Karena tidak bersih daripada kencingnya. Cara menyucikan kencing ini menyebabkan seseorang itu sah dan tidaknya ibadah sehingga disiksa dalam kubur. Orang laki-laki wajib membersihkannya di ujungnya itu wajib dibersihkan. Perempuan sama juga. Nanti kita bahas masalah bagaimana cara membersihkan yang betul. Nanti ada pembahasan di bawah ini. Ya, cara membersihkan yang betul bagaimana supaya kita tidak disiksa di alam kubur. Kencing berdiri tidak masalah. Boleh. Asalkan bersih dalam menyucikan sisanya. Karena yang istilah huragam ujungnya ya, harus dibersihkan. Pejeh bacut siram kenan. Balut balut. Nya hanjut. Harus bersihkan ujungnya bacut. Bohoi bacut. Ya. Istilah urinang lagi acit. Urinang farji kan mah dah pegah lagi nyo. Kah? Jadi dalam hal lagi nyo menohai putroh jaro bacut. Ya. Baik yang menan-menan. Nyo hansa lanjut. Bah. Baik lagi anti. Ya, kau betul. Ya, kau betul. Ya. Cik berjelas-jelas lagi. Ya. Apa? Jadi nyo mah lagi hai. Nyo begleh bah. Nyo ruang nyo begleh nyo. Maksud nyo kata toh nyo maksud. Nyo lagi nyo. Nyo boh jaro bacut. Nyo bibi nyo begleh bandung. Baik menan tah. Jadi menan je kaki nyo ke hana, kanyo.
Dalam darah lagi yancit. Dalam tak istinja juga begitu. Jongkok, maaf, dubur kita kan begini. Kalau kita lagi duduk seperti ini, dubur kita begini, kuncup. Begitu kita jongkok, maka jadi begini. Jadi dalam saat kita menyucikan dubur, ini kan dubur sudah seperti ini. Bersihkannya setelah, jangan begini aja ya, tidak boleh, tidak sah. Tapi angkat sedikit, colok sedikit. Gepegang dalam kitab Sabilai, menyau dengan perawan, sunat untuk culok dalam bacut. Janda lebih lagi. Kah? Culok dalam bacut. Baik berat tak nak culok. Bacut menteng. Kadar dina, kadar enhan menteng. Culok bacut. Bersihkan sedikit. Baik tak culok enhan nanti kalau enyung. Mana ni cerita je. Pertanyaan yang betul. Jadi kan, muya bulan puasa kiban hukum jis. Wajib cik lagi nyan. Karena itu yang diwajibkan untuk disuruh mustahab, dianjurkan seperti itu dalam menyucikan dubur. Maka dalam hal saat kita puasa pun seperti demikian. Kalau misalnya masuk sedikit, tidak masalah, tidak batal puasa. Sama halnya saat kita insyiraf, masukkan air ke hidung saat kita bulan puasa. Itu kan dianjurkan, sunnah. Boleh saat puasa, boleh insyiraf, boleh. Tidak membatalkan puasa. Dalam menyucikan tubuh dari kencing dan berak begitu juga dia. Harus masukkan sedikit, tidak masalah dalam saat kita berpuasa. Tidak boleh. Nia yang lanjut. Orang perempuan, orang laki-laki, pertanyaan tadi, bolehkah kencing berdiri? Boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada pengaruh. Karena dia ada jalurnya sendiri, keluar pun melalui jalur. Jadi dalam hal membersihkannya pun ada lubangnya, jalur tersendiri. Tapi kalau perempuan, kalau berdiri, kalucu. Tidak semacam laki-laki, tidak ada jalur. Tidak boleh perempuan. Al-yalam perempuan tidak boleh cuci kencing sambil berdiri pun tidak boleh. Gimana? Hanasi, tapi wate sucikan itu yang kengkak uzur karena penyakit. Itu wate sucikan tetap jongkok. Saat sucikan tetap harus jongkok. Baik dong, miadam kan tayam kumat menu. Kanya, makam kumat tak lek-lek eno, pada nak boleh. Cerita jika. Jadi harus tetap jongkok. Karena ruhung rah bacut. Bacut. Kabeh. Percik apa? Bekas pipis. Begini dia. Dalam hal kita istinja buang air kecil, saat kita kencing itu kan ada percikan. Prat ni tengok ya. Percikan yang halus-halus yang tidak nampak di kasat mata. Percikan yang halus yang tidak nampak di kasat mata itu dimaafkan. Itu dimaaf kecuali memang sudah nampak basahnya. Wajib sucikan. Kalau tidak nampak basahnya, cuma kalau kita lihat di misalnya seperti ini ya, di waktu kita lihat ada sedikit kan ada ya, kalau kencing ada ya. Percikan itu dimaafkan karena sedikit. Najis yang sedikit dimaafkan. Yang tidak nampak di kasat mata. Itu sama halnya dengan najis yang ada di kaki lalat. Kaki lalat misalnya kita baru lihat lalat itu berdiri di atas dai lembu. Dia terbang langsung ke atas makanan kita. Apakah boleh kita makan makanan tersebut? Boleh. Kan ada itu barusan dia berdiri di ini. Lembu. Bagaimana? Enggak apa-apa karena tidak nampak di kasat dimaafkan. Najis yang sedikit yang tidak nampak di kasat mata itu dimaafkan. Tidak masalah. Ya.
hana basah lejing kan? Dimaafkan karena tidak basah, tidak nampak di kasat mata. Ayah hana tak berat tak timang sebetulnya. Ha? Yang penting ilmu penting. Asalkan hana ada tanya pada kalau sang penon ragu dan naik sang sini, mana teh penon sang naik tak berada arah di dayo. Padahal yang sedikit itu yang hana mesti lagi contoh baje. Mentang tu kanyo. Pak wate dia tak tu kamu nak sang perasaan naik memang walaupun na ke dipa misalnya na ke di kalian mesti tak berkah di tamat na bulut hana kering kan seperti biasa kan memang hana je tak berkah hana dia di kasat mata hana masalah kan begitu dia tidak masalah asalkan jangan nampak di kasat mata jangan sampai basah tidak masalah ini kata Umi itu enggak masalah ini yang bahaya wajib basuh dengan air yang mengalir. Menau, Mia tengah tak sembahyang pertanyaannya. Tengah tak sembahyang itu cicak. Yang kebancara, asalkan bak tak sujud tanyo, bak tempat tanyo sujud, bak tempat kenang tubuh tayung hana kenang cicak hana masalah puak pengah menang ke deh. Sembahyang aju. Sembahyang tetap. Musa ada musalla, ada kakak ada musalla ke deh. Yang penting kan bak sujud tayung hang kenang. Ya, menan. Ada musalla na pupu. Masuk musalla terai sangin. Pah bak ulai musalla tham itu cicak. Mau menang ke deh cicak, urusan tanyo teman. Tak sembahyang sujud tayung bak kena cicak kan. Sah sembahyang hana masalah. Cuman ya betul. Ya. Jadi sira urang pakai baju melage cerita tanyung sebagai gamis yang muhu. Ya. Dan sembahyang hana taplah bajayan. Kalan bak bajayan na najis. Apabila nampak mesti tak pegah dah nampak tanah mesti tak pegah kotor tanah tak kena najis. Apabila memang hana najis maka silahkan. Apabila hana najis wajib lah atau rah atau tut baje. Ya, ba dalam sembahyang. Tapi yang hana nampak, hai walaupun lagi yang kedih. Tapi hana ba ujung mesti tak pegah gayung. Hana ada ke ya? Hana ada hana. Gle. Silahkan sembahyang je hana pupu. Hana nampak najis. Sesuatu yang hana nampak tak kalen, nyo jut tak pakai tak semah. Baik dah pegahnya. Tayo aja bak Kristen mesti tayo nangan tu Kristen, kafir. Ha? Jadi bantu rekenan kebetulan ujun. Ya cerita ji. Kata kantor kai bi baca kantor ji. Kata sok baca kantor ji. Pah hotel ho tak nak sembahyang. Puji tak sembahyang. Ngan baca kafir yang yang ji juk. Ha? Boleh. Walaupun kita kadai ji dah hanai cara hana urusan tayo. Yang penting na najis. Pada kalian hana najis silakan. Pakai aja untuk salat. Ya, walaupun itu baju yang dicuci oleh orang bukan Islam. Ya, menandai pokoknya yang sesuatu hal yang hana tak kasat, hana ada kata kalian pak mata tidak dihukumi. Kecuali kan nampak bak ujung baju adalah najis. Bah, yang perhatikan ni lewat sembahyang. Biar salah. Nampak di kalian mesti ragu tu. Putih leh sampo je pi bunuh deh. Putih sakai nyansut aju. Ya. Tapi apabila memang hana gaya tu mana biasa mentang putu mana ada panjang pi sembahyang aju. Hana masalah karena hana deh najis. Ya, benar. Dan yang dinamakan najis ainiyah yang kecil itu seperti kencing yang basah dan tahi yang basah dan darah dan nanah dan lainnya. Demikianlah yang dinamakan najis ainiyah yang kecil. Nah, jadi najis ain yang kecil bunuh pegah najis ainiyah najis kecil yang hukmiyah bunuh adalah laga contoh i atau katu kah ni takah. Tapi yang ainiyah adalah mantang deh NG dalam istilah mantang kuning mantang dia tak kuning dalam istilah mantang basah nyo ainiyah keun ya cara menyucikan pun sama jadi beda dengan cara bersuci najis Valentine itu mangat suci jadi salah kadang-kadang dia salah tak pubut sehingga bata pikir yang tak suci rupanya hana suci cara bersuci najis Valentine apabila najisnya najis ainiyah yang paling jenis ainiyah
Apabila yang najis ainiyah, maka buang dulu yang ainnya najis. Setelah buang ainnya najis, tidak ada lagi, sudah jadi najis hukmiyah, baru ambil air, tuang sedikit atas bekas tersebut. Asal mengalir, tidak usah banyak, sedikit saja, sudah pel, sudah bersih. Itu cara menyucikan najis di lantai. Kalau najis itu najis hukmiyah, najis hukmiyah, maka tidak perlu lagi untuk membuangnya karena memang sudah tidak ada lagi. Cukup dengan ambil air, tuang ke situ, pel, sudah. Jangan taruh air ke pel, ini salah ya. Jangan taruh air ke pel, peras, pel, salah. Ya, air dulu. Misalnya ini najis, sudah ini najis, misalnya ini najis kencing, berak, kencing ataupun buang dulu ainnya. Kalau berak buang dulu beraknya, kalau kencing buang dulu kencingnya. Sudah bersihkan dulu, ambil kain lap, bersihkan dulu. Sudah bersih, sudah tidak basah lagi, ya, sudah tidak ada lagi ainnya, ambil air, tuang ke situ. Jangan ambil pel, ambil air, tuang ke pel airnya. Kupas pel peras pelnya, baru pel di sini. Itu salah. Yang penting cara. Apa ya lego, kepul lego, hek teman-teman. Sekali saja. Nah, ambil air, tuang ke situ, atas itu sudah ada airnya, ambil pel, lap, okey, bersih. Ya, tak cok dah pula lagi kan, hek dalam. Ya, betul. Ya, cara menyucikan najis di lantai. Buang dulu air najisnya, baru taruh air ke atasnya. Cara menyucikan baju dalam mesin cuci, begitu juga. Datangkan air ke dalam mesin cuci. Jangan jangan pakaian didatangkan dalam mesin cuci begini misalnya. Dalam mesin cuci itu kita taruh baju kotor, kita taruh baju. Lepas itu datangkan air. Ambil air dari keran, datangkan ke situ. Dah. Lepas itu putar, sudah digoyang-goyang, sudah digoyang-goyang, buang airnya, terbuang, ya. Itu sudah cuci. Karena tadi air didatangkan. Tapi kalau misalnya air dalam mesin cuci, kita ambil baju, airnya sudah ada di mesin cuci. Kita ambil baju, kita taruh mesin cuci. Kita goyangkan sedikit, lepas itu kita buang. Itu tidak suci. Beda kasus air sudah ada dengan didatangkan. Kenapa? Karena mesin cuci itu rata-rata tidak sampai 2 kulah airnya. Tapi kalau sampai 2 kulah, maka tidak masalah bagaimanapun caranya. Boleh air didatangkan, boleh air sudah ada di situ, tidak masalah. Ini ceritanya yang mesin cuci kecil yang tidak sampai 2 kulah. Ya, mendatangkan air. Ya. Ya, taruh kain, lepas tu taruh air, datangkan air, lepas tu goyangkan putar. Setelah putar, buang airnya, sudah suci. Kalau mau lagi basuh lagi, boleh lagi, sudah memang sudah suci itu. Basuh lagi seperti itu, sudah suci. Ya, sebagai contoh mesin otomatis, mesin otomatis kan ditaruh situ air sendiri, dibuang situ air sendiri, itu suci itu. Air datang, kan mesin otomatis begitu ya. Air datang, lepas itu diputar sendiri, dibuang sendiri, datang lagi air, buang sendiri, sudah suci itu. Ya, ini hanya susah-susah haji. Dalam hal tapu suci pakaian. Ya. Boleh, asalkan begitu ceritanya, boleh. Tapi lebih afdal lagi, supaya tidak syok-syok, lebih afdal lagi, buang dulu najis. Misalnya, ini kain kencing, ini kain salat, tidak bernajis. Kain yang kencing ini cuci dulu di luar, bersihkan dulu, lepas itu taruh dalam mesin cuci. Itu tidak ada masalah lagi kalau begitu. Ya. Ataupun yang seperti yang kita bilang tadi, dalam mesin cuci itu ada pakaian, ada baju. Ya, baju yang ada berak misalnya, berak anak-anak misalnya, itu buang dulu ainnya ya, jangan lupa ya, ainnya buang dulu. Kalau tidak buang ainnya, nanti melebar kemana-mana, semua bernajis, karena ainnya masih ada. Syaratnya kalau itu ain najis, ainiyah, buang dulu ainnya. Tinggal hukmiyah, begitu cara melakukan supaya bersih, supaya suci.
Tapi kalau masih ada airnya, kita terus datangkan air. Misalnya, ini ada baju ini kena berak anak-anak. Kita taruh terus dalam mesin cuci, kita ambil air, kita datangkan terus, kita goyangkan terus, kata Umi itu sudah bersih seperti ini. Tidak, karena innya masih ada. Buangkan innya dulu. Sudah jadi ainiyah, sudah jadi hukmiyah, tidak lagi ainiyah, baru boleh seperti yang dibilang tadi. Cara, yang kan cara. Termasuk. Kenapa ya? Ya ceritanya dah marah di kampung jamaah nak pakai mesin cuci, pengam kat darah, oleh darah pernah ada bui, nak ada cepat. Tapi cara yan. Ya, cara yan. Punya masalah mesin cuci, hana tak cara sabar-sabar haji. Langsung sekalian dalam mesin cuci. Ya, putar keroi, goyang keroi, putar keroi. Ya, itu sudah kasih cara yang kasuci lagi yan. Ya, jadi ada tujuan syarak kan untuk menyucikan. Nah, pertanyaan lain?